Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa. Ayah bunda dan siswa-siswi MIMHA yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menjadi makhluk yang lemah karena diperintahkan berpuasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya Allah lebih mencintai seorang mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun, mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minid dha'ifi, daripada mukmin yang lemah. Kriteria mukmin yang kuat di sini bukan hanya kuat fisik, tetapi juga yang paling terutama adalah kuat imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik juga dibantu dengan kuat fisik, kuat harta, dan kuat segala-galanya. Agar apa? Dengan kekuatan harta kita bisa berjihad. Juga dengan harta, tidak hanya juga dengan jiwa. Lalu kata Rasulullah pada hadis yang sama, kenapa juga kurang begitu disukai mukmin yang lemah? Ada kriterianya. Wa fi kulli khairun, tapi baik pada mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, itu pada keduanya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap sesuatu yang bisa memberikan kamu itu bermanfaat. Sebagai contoh, kita bisa ambil adalah ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, maka kita harus bersemangat, kita harus ihris, bersemangat, karena puasa bisa memberikan manfaat bagi kita lahir maupun batin, terutama pahalanya yang dirahasiakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa setiap pahala yang dirahasiakan hanya Allah yang tahu, dan itu menjadi sebuah teka-teki di mana kita harus betul-betul, kita harus sungguh-sungguh tidak lagi bermain-main dalam pahala puasa itu. Itu contoh kita bersemangat dalam melakukan suatu perbuatan yang baik. Wasta'in billah, dan jangan lupa di saat kita melakukan puasa, boleh jadi hati kita di tengah-tengah menjadi lemah, menjadi banyak bisikan dari kiri dan kanan, terutama bisikan setan. Kita wasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa bahwa yang namanya kita lupa meminta tolong kepada Allah. Kita kadang-kadang menyandarkan kepada diri kita sendiri. Yang penting saya akan kuat, saya akan kuat. Tapi kalau itu tidak dibarengi dengan doa, maka sia-sia amalan kita. Wala ta'jiz, dan jangan kita menjadi orang yang lemah gitu. Jangan menjadi orang lemah seperti kita tadi. Saya sudah berpuasa, tapi tiba-tiba di puasa ini dia kotori dengan hal-hal yang membuat puasanya itu berkurang pahalanya dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia berkata, daripada saya berpuasa lebih baik saya tidak berpuasa. Nah, hal seperti ini dilarang. Tapi kata Nabi, wa in asobaka syai'un, apabila sesuatu itu menimpa kita, fala takul, maka janganlah kita mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kita melakukan ini dan itu, ya, kita menyesali perbuatan kita dan lain sebagainya, berangan-angan, apalagi ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita akan mengatakan seperti ini, seandainya saya tidak puasa, maka badan saya tidak akan lemas, maka perut saya akan kenyang, tenggorokan saya tidak akan haus dan lain sebagainya. Terutama ini adalah hukum syariat, maka kita tidak boleh mengatakan seandainya. Kenapa dilarang melakukan seandainya atau mengatakan seandainya? Walakin kul, tapi katakanlah kita itu begini, qadarullah, ini adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa masya'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan perbuat. Fa inna lau, karena kata-kata lau itu adalah tuftahu amal syaitan, itu akan membuka celah pintu setan untuk masuk ke dalamnya. Contoh seperti ini, kita berpuasa, lalu kemudian ketika dalam ibadah puasa kita tidak melakukan sesuatu yang baik, contohnya kita jalan-jalan misalkan ke Jogja Kepatihan pada
hari puasa di tengah-tengah siang hari. Kita pasti akan melihat orang-orang yang terkadang, mohon maaf dalam tanda kutip, dia tidak melakukan puasa. Lalu kita melihat perbuatan orang tersebut, maka secara tidak langsung kita merasa iri. Loh, kenapa ada orang muslim kok tidak berpuasa gitu. Lebih baik saya berpuasa. Seandainya saya tidak puasa, pasti akan begini, begini dan begini gitu. Nah, kita halangi perbuatan-perbuatan seperti itu. Maka untuk itu kuatkan iman kita, kuatkan kekuatan kita sehingga kita menjadi muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan anak-anakku, siswa-siswi MIMHA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada kultum yang singkat ini, dari sabda Nabi yang mengatakan bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi bukan berarti mukmin yang lemah itu juga tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika ada hal-hal seperti ini, maka harusnya mukmin yang lemah berupaya dengan giat, berupaya dan keras agar dia menyamai dengan orang-orang mukmin yang kuat, sehingga Allah juga lebih mencintai orang-orang yang memiliki keimanan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali kesimpulan yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan keberkahan dari awal sampai akhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.